Hai semua, pernahkah Anda mendengar tentang fenomena ekonomi yang benar-benar unik dan hanya terjadi di satu negara? Ya, fenomena ini terjadi di Jepang. Meski dikenal sebagai negara maju dengan masyarakat yang sangat disiplin, kaya sejarah budaya, dan pop culture yang mendunia, Jepang menyimpan masalah ekonomi yang serius dan mengancam masa depannya. Saat ini, lebih dari sepertiga penduduk Jepang adalah lansia di atas 65 tahun. Sementara, angkatan kerja usia muda semakin berkurang setiap tahun. Penduduk Jepang terus menurun karena angka kelahiran yang lebih rendah daripada angka kematian. Anak muda Jepang menghadapi budaya kerja yang konservatif, senioritas yang tinggi, dan birokrasi yang menghambat inovasi, menyebabkan tingkat depresi yang tinggi di kalangan angkatan produktif. Bagaimana Jepang menghadapi fenomena ini? Akan kita bahas pada video kali ini. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Masalah pertama adalah krisis kependudukan. Selama 4 tahun terakhir, Jepang mengalami penurunan populasi karena angka kelahiran yang terus menurun setiap tahun. Bayangkan saja, pada tahun 1973, angka kelahiran bayi di Jepang mencapai 2 juta bayi dalam 1 tahun. Sementara pada tahun 2022, angka kelahiran bayi hanya 800.000 jiwa. Di saat yang sama, jumlah penduduk yang meninggal 2 kali lipat daripada angka kelahiran, yaitu 1,6 juta jiwa. Artinya, Jepang kehilangan 800.000 penduduknya dalam 1 tahun. Untuk mempertahankan jumlah populasinya, idealnya setiap perempuan di Jepang harus melahirkan setidaknya 2 anak. Namun kenyataannya, rasio kelahiran bayi per perempuan di Jepang hanya 1,3 bayi. Dampaknya, setiap tahun banyak sekolah di Jepang yang tutup karena kekurangan murid. Banyak rumah di pelosok Jepang terbengkalai dan tidak dihuni lagi. Bahkan lebih banyak popok yang terjual untuk lansia daripada untuk bayi. Jika tren ini terus berlanjut, diperkirakan pada akhir tahun 2100 nanti, penduduk asli Jepang hanya tersisa 53 juta jiwa dan bisa menjadi punah dalam beberapa abad ke depan. Masalah kependudukan ini juga berdampak pada ketergantungan ekonomi yang membebani generasi muda. Saat ini, jumlah penduduk lansia mencapai 1/3 dari total populasi. Artinya, 1 dari 3 penduduk Jepang adalah lansia yang tidak lagi produktif. Kondisi ini semakin sulit ketika pemerintah terbebani biaya untuk program jaminan sosial dan kesehatan yang mayoritas untuk lansia. Bayangkan saja, hanya untuk anggaran kesejahteraan sosial dan kesehatan, Jepang menghabiskan 1/3 anggaran ekonominya. Semua biaya itu dibebankan ke APBN Jepang yang sebagian besar dibiayai oleh pajak masyarakat dan utang negara yang semakin mengkhawatirkan. Siapa yang akan membayar pajak jika jumlah penduduk produktif semakin menyusut? Lembaga Keuangan Dunia seperti IMF telah memprediksi bahwa ekonomi Jepang bisa turun sebesar 25% dalam 40 tahun hanya karena masalah kependudukan yang tidak kunjung membaik. Masalah kedua adalah krisis sosial ekonomi di kalangan pemuda. Selama 20 hingga 30 tahun terakhir, kaum muda Jepang mengalami berbagai masalah sosial yang kompleks, membuat mereka pesimis terhadap masa depan dan tidak berminat membangun keluarga atau memiliki anak. Masalah terbesar adalah ekspektasi sosial dan budaya kerja yang penuh tekanan. Budaya kerja di Jepang mengadopsi nilai-nilai Bushido yang menekankan kesetiaan dan pengabdian. Budaya ini masih sangat kental dalam dunia profesional dan korporat Jepang saat ini. Mulai dari jam kerja ekstrim hingga 80 jam per minggu tanpa upah lembur,
hingga budaya bersosialisasi dengan bos dan rekan kerja sepulang kantor. Masalah ketiga adalah ekonomi Jepang yang stagnan. Pada tahun 70 hingga 80-an, Jepang mengalami kemajuan ekonomi yang luar biasa. Bursa saham meroket dan masyarakat berinvestasi tanpa memikirkan resiko. Namun, krisis ekonomi tahun 90-an menghantam Jepang, membuat bursa saham hancur lebur dan meninggalkan trauma mendalam. Sejak saat itu, masyarakat Jepang menjadi trauma dan anti investasi, usaha, atau aktivitas ekonomi yang beresiko. Kaum tua di Jepang selalu menasihati untuk menabung, tidak belanja, tidak berhutang, dan tidak berinvestasi. Akibatnya, tingkat konsumsi terus menurun, ekonomi mandek, dan harga barang cenderung stagnan. Masalah ekonomi ini saling berkaitan dan menurunkan daya saing Jepang di dunia internasional. Produk elektronik Jepang kehilangan pasar dan digantikan oleh produk dari Korea, Cina, dan Amerika. Industri otomotif Jepang juga mulai kehilangan dominasi. Jika dulu produk-produk Jepang mendominasi pasar, kini banyak produk saingan yang lebih murah dan tidak kalah kualitasnya. Itulah tadi pembahasan tentang problematika ekonomi Jepang yang unik. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ekonomi Jepang, yang mana kebijakan ekonomi yang cenderung pro-lansia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.